Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita kembali dipertemukan di majelis ilmu bersama guru kita Ustaz Dr. Abdullah Roy hafizahullah taala, membahas salah satu kitab tentang sirah, tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebuah kitab yang berjudul Hikbah min At-Tarikh, karya dari seorang ulama Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis At-Tamimi hafizahullah taala. Ini merupakan pertemuan kedua kita. Untuk mempersingkat waktu, kepada guru kita Ustaz Dr. Abdullah Roy MA hafizahullah taala, waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhil Mas Guru. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi. Rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan sebuah majelis yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di dalam majelis ini, menjadikan kita ikhlas dalam rangka untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan, mengangkat kejahilan dari diri kita dan juga dari orang lain. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Hikbah min At-Tarikh yang ditulis oleh Dr. Utsman Al-Khamis hafizahullah taala, dan insyaallah kita masuk pada tamhid. Tamhid yang mungkin bisa diartikan sebagai kata pengantar. Kata pengantar dari kitab ini. Ana baca insyaallah. Beliau mengatakan tamhidun, halaman 27. Inna min a'zami akadhibit tarikh za'ma za'imina anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yudmiruna al-adawata li ba'dihim. Sesungguhnya termasuk kebohongan yang paling besar atau kebohongan sejarah yang paling besar adalah persangkaan orang-orang yang menyangka bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW dahulu menyembunyikan kebencian satu dengan yang lain. Sebagaimana ini didengung-dengungkan oleh sebagian kelompok. Wa hadza batilun wa ba'idun kullal bu'di amma yufsihu bihi qaulullah ta'ala lahum. Dan ini adalah perkara yang batil dan sangat jauh dari kenyataan, sangat jauh dari apa yang dijelaskan oleh firman Allah kepada mereka. Karena Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, dan waman asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kuntum, kalian, dan siapakah
yang diajak bicara saat itu kecuali para sahabat Nabi SAW. Ketika ayat ini turun, tidak ada kecuali mereka. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Di antara sifat kalian, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Dan seandainya ahlul kitab mereka beriman, niscaya itu adalah kebaikan bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada yang beriman dan sebagian besar mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah mengatakan kalian adalah sebaik-baik manusia. Ini tentang para sahabat Nabi SAW. Dan yang mengatakan di sini Allah Rabbul Alamin yang mengetahui tentang dalam dan juga luarnya mereka para sahabat radhiyallahu taala. Kalau dipuji oleh Allah maka mereka benar-benar orang yang terpuji. Kalau dicela oleh Allah maka seseorang benar-benar menjadi orang yang tercela. Itu adalah firman Allah. Wa qawlu rasulih sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni. Dan apa yang dijelaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku atau generasiku. Siapa mereka? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang kita benarkan? Apakah ucapan mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya para sahabat demikian dan demikian, mereka menyembunyikan kebencian satu dengan yang lain? Atau yang kita benarkan adalah ucapan Allah dan juga Rasulnya. Wa inna min ghurbatil islami ba'dal quruni thalathatil mufaddalah an dhahara kuttabun syawwahu at-tarikha wa sawwaduhu. Dan termasuk keanehan atau keasingan Islam setelah 3 kurun yang pertama, 3 generasi yang pertama yang diutamakan, yaitu generasi para sahabat, tabi'in dan juga tabi'in, adalah munculnya atau bermunculannya para penulis, ya, mereka menulis artikel atau mereka menulis kitab di mana di dalam tulisan-tulisan tersebut mereka merusak sejarah Islam. Ini sebagai kata pengantar. Merusak sejarah. Dan mereka menghitamkan sejarah. Wa khalaful haqqa wa 'adau. Dan mereka menyelisihi yang hak, yang benar, dan memusuhi yang benar. Faza'amu anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakunu ikhwanan fillah. Hamzahnya di bawah itu. Maka mereka meyakini, menyangka bahwasanya bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka dahulu bukan orang-orang yang saling bersaudara satu dengan yang lain. Itu yang mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahwasanya para sahabat dahulu saling membenci satu dengan yang lain. Saling bermusuhan satu dengan yang lain. Saling hasad satu dengan yang lain. Walam yakunu ruhama'a bainahum. Wa innama kanu a'da'an yal'anu ba'duhum ba'dha. Wa yamkuru ba'duhum ba'dha bi ba'dhin. Wa yunafiqu ba'duhum ba'dha. Wa yata'amaru ba'duhum 'ala ba'dhin baghyan wa 'udwanan wa tiba'an lil hawa. Mereka menyangka bahwasanya para sahabat dahulu tidak saling menyayangi satu dengan yang lain. Padahal Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir dan mereka saling menyayangi satu dengan yang lain.
Ini firman Allah. Adapun mereka mengatakan bahwasanya para sahabat saling memusuhi, tidak saling menyayangi satu dengan yang lain. Kedustaan yang mereka ucapkan dan kebenaran yang Allah sampaikan. Mereka mengatakan bahwasanya dahulu para sahabat saling bermusuhan, saling melaknat satu dengan yang lain, saling berbuat makar satu dengan yang lain, dan saling berbuat nifak, menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu satu dengan yang lain, dan saling bersekongkol satu dengan yang lain dalam rangka untuk menzalimi, dalam rangka untuk memusuhi, dalam rangka untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Ini adalah keyakinan sebagian orang. Wala amrillah kadzabu wa ja'u bi ifkin 'azimin wa buhtanin mubin. Maka sungguh demi Allah mereka berdusta dan mereka mendatangkan kebohongan yang besar dan kedustaan yang nyata. Demikian tujuan orang-orang tersebut. Dan insyaallah nanti akan dijelaskan kenapa mereka sampai mengkonsentrasikan syubhat mereka pada celaan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Laqad kana Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talhah wa Zubair wa Abu Ubaidah wa Aisyah wa Fatimah wa ghairuhum min as-sabiqin radhiyallahu anhum was-sahabatu al-mayaminu ambalu wa adharu min ay yaqa minhum syai'un min dhalik. Sungguh dahulu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abu Ubaidah, Aisyah, Fatimah dan selain mereka dari orang-orang yang terdahulu di dalam Islam dan juga para sahabat yang mulia secara umum, mereka adalah, berarti di sini ambala ya, ambala wa athhara min ayyaqa minhum syai'un min dzalik. Mereka adalah orang yang lebih cerdas dan lebih bersih dari terjadi sesuatu yang seperti itu. Artinya itu bukan level mereka. Mereka adalah sabiqunal awwalun, mereka adalah orang yang terdahulu di dalam kebaikan. Hati mereka bersih. Mereka adalah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur. Mereka tidak menyembunyikan sesuatu dan menampakkan sesuatu yang lain. Mereka orang yang paling terdepan dalam melaksanakan ayat dan juga melaksanakan hadis tentang kewajiban untuk mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Mencintai untuk saudaranya dan sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Mereka lah yang melaksanakan hadis al-muslim akhul muslim, la yahqiruhu wa la yudhlimuhu. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak menghinakannya, tidak menzaliminya. Mereka adalah orang yang paling jauh dengan yang dinamakan dengan hasad, kenifakan. Mereka adalah orang-orang yang mulia yang dikatakan oleh Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas. Wa kanat Banu Hashim wa Banu Umayyah awfa min dzalika li islamihima wa rahimihima wa qarabatihima. Ini sebagai kata pengantar dari beliau. Dan dahulu Banu Hashim dan juga Bani Umayyah. Bani Hashim ini kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Ali bin Abi Thalib, mereka adalah dari Bani Hashim. Dan juga Bani Umayyah ini kabilahnya
Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, dan seterusnya. Mereka adalah orang yang aufa min dzalika. Mereka adalah orang-orang yang lebih menyempurnakan, yaitu lebih menyempurnakan ketaatan mereka kepada Allah dan juga Rasul-Nya, jauh dari sifat-sifat yang jelek tersebut. Yang demikian kenapa mereka lebih sempurna? Karena keislaman mereka. Bani Hashim dan juga Bani Umayyah semuanya adalah muslimun. Maksudnya adalah dari kalangan sahabat. Mereka adalah para sahabat dan mereka muslimun. Kemudian juga karena hubungan rahim mereka. Ada hubungan kerahiman. Dan juga karena kekeluargaan. Ada yang masih, kalau diurutkan, ini masih satu rahim, satu kakek. Kemudian juga masih ada kekeluargaan di antara mereka. Jadi mereka, Banu Hashim dan juga Bani Umayyah, selain mereka adalah para sahabat yang dari Bani Hashim maupun Bani Umayyah, mereka adalah muslimun. Mereka juga memiliki hubungan kekeluargaan. Karena sebagian kelompok tadi menggambarkan kepada kaum muslimin terjadi permusuhan hebat antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah dari kalangan sahabat Nabi SAW. Wa awthaqa silatan wa a'zama ta'awunan al-khair. Mereka ini justru malah lebih kuat hubungannya dan lebih besar kerjasamanya di atas kebaikan. Wa man futihat aqtarul ardi ala aydihim wa dakhalatil umamu bisa'ihim wa da'watihim. Dan orang yang dibuka negara-negara yang mereka adalah yaitu Banu Umayyah dan juga Banu Hashim, mereka adalah orang-orang yang dibuka negara-negara, daerah-daerah ala aidi, dengan tangan-tangan mereka. Ya, dengan sebab mereka lah yang berjihad, mereka lah yang mendatangi daerah-daerah tersebut dan mengajak penduduknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa dakhalatil umamu bisa'ihim wa da'watihim. Demikian pula banyak umat-umat yang dengan sebab usaha mereka dan juga dakwah mereka, akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Masing-masing dari mereka, baik Bani Hashim maupun Bani Umayyah, memiliki peran. Wa ma minhum min ahadin illa wa yattasilu bi Bani Hashim bil khu'ulah awil rahimi awil musahharah. Dan tidak ada di antara mereka kecuali memiliki hubungan dengan Bani Hashim, baik secara dari hubungan paman, yaitu paman dari pihak ibu, atau hubungan kerabat, atau hubungan musahharah, yaitu saling menikahkan satu dengan yang lain. Terkadang seorang laki-laki dari Bani Hashim menikah dengan wanita dari Bani Umayyah, atau sebaliknya. Laki-laki dari Bani Umayyah menikah dengan seorang wanita dari Bani Hashim. Ini hubungan yang erat di antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Wa'lam anna al-akhbar as-sahihah allati yarwiha ahlus sidq wal adalah hiya allati thabatat hiya allati tuthbitu anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu kullahum khairata man arafat al-insaniyatu min safwati ahliha ba'da al-anbiya. Dan ketahuilah, kata beliau, bahwasanya kabar-kabar yang sahih
yang diriwayatkan oleh orang-orang yang jujur dan adil, itulah yang menetapkan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah sebaik-baik orang yang dikenal oleh manusia. Dari sebaik-baik manusia atau min suffati ahli, yaitu orang-orang pilihan ba'dal anbiya, setelah para nabi. Ini khabar-khabar yang sahih yang diriwayatkan oleh orang-orang yang jujur dan juga adil, menetapkan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Wa anna al-akhbar allati tushawwihu sirat as-sahabah radhiyallahu anhum wa tuhimu annahum kanu sigharan nufusi hiya allati rawaha al-kadhabatu wal-wadda'un. Dan sesungguhnya kabar-kabar yang merusak, yang menjelekkan perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu taala anhum dan menggambarkan kepada manusia bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berjiwa kerdil. Maka ini diriwayatkan oleh orang-orang yang pendusta dan orang-orang yang membuat-buat, mengada-ngada atas nama para sahabat radhiyallahu taala. Berarti di sana ada, ini dalam kata pengantar beliau, di sana ada kabar-kabar yang sahih dan di sana ada kabar-kabar yang dibuat-buat oleh para pendusta untuk menjelek-jelekkan para sahabat dan menggambarkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka adalah orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang hasad satu dengan yang lain. Inna tarikhal muslimina yahtaju ila kitabatin jadidah. Sesungguhnya sejarah kaum muslimin ini perlu kepada tulisan yang baru. Wa dzalika bi akhdhihi min yanabi'ihi as-safiyah. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mengambil dari sumber-sumbernya yang bersih. Ya, karena mereka ini, itu para perusak agama ini, membuat sesuatu yang baru, mengada-ngada tentang sejarah. Dicampur antara riwayat yang sahih dengan riwayat yang tidak sahih sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga perlu kita kembali kepada sumber yang murni. Kita kembali kepada air sumbernya yang belum terkotori. La siyama fil mawatin allati syawwahaha ahlul dhimami al-kharibah. Khususnya pada tempat-tempat yang sudah dirusak oleh orang-orang yang rusak. Min mulafiqil akhbar, dari kalangan orang-orang yang mencampur adukkan berita. Ilman bi anna ummatana al-islamiyah hiya aghnal umami bimadati tarikhiha alladhi hafizathu bil asanid tsabitah. Jadi harus kita ambil dari sumber yang murni. Perlu diketahui, kata beliau, bahwasanya umat kita, yaitu umat Islam ini, alhamdulillah adalah umat yang kaya dengan sumber-sumber sejarah yang dijaga dengan sanad-sanad yang sahih, sanad-sanad yang tetap. Ini termasuk kelebihan dari umat Islam dibandingkan umat-umat yang lain. Kalau umat kita, umat Islam, sampai dalam masalah sejarah ini terjaga dan nyambung sanadnya sampai generasi terdahulu. Nyambung dengan sanad. Sanad ini adalah termasuk keistimewaan umat Islam.
yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Nggak ada di kalangan orang Yahudi, orang Nasrani, atau umat-umat yang lain yang mereka mendatangkan sanad. Haddatsana fulan, akhbarana fulan. Nggak ada. Walaqad tadaraka salafuna salih minal mu'arrikhin al-akhbar qabla diya'iha. Fajama'u fiha kullama wasalat ilaihi aydihim min ghathin wa samin munabbihina ala masadir al-akhbar wa asma'i ruwatiha liyakuna al-qari'u ala bayyinatin min sahihiha wa saqimiha. Dan para salafun salih dahulu mereka menyadari dari kalangan ahli sejarah mereka sudah mempersiapkan ini semua sebelum tersia-sia. Mereka menyadari sehingga sebelum semuanya dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka mengumpulkan di dalam masalah sejarah ini segala sesuatu yang sampai ke tangan-tangan mereka, baik berupa yang benar maupun yang salah, mereka kumpulkan. Kemudian mereka mengingatkan. Mereka mengingatkan pembaca. Jadi yang salah sekalipun mereka kumpulkan, yang benar mereka kumpulkan. Kemudian mereka mengingatkan kepada para pembaca tentang sumber-sumber dari kabar tersebut. Oh, kalau kabar ini yang meriwayatkan adalah fulan dan fulan. Kalau kabar ini yang meriwayatkan adalah fulan dan fulan. Sumbernya dari mana mereka sebutkan. Sehingga orang yang membaca mengetahui, oh ini sumbernya dari situ. Dan itu memang markasnya kelompok tadi. Wa asma'i ruwatiha, dan juga nama-nama perawi-perawinya. Oh jelas, ini kenapa kok isinya demikian? Karena yang meriwayatkan si fulan al-kadzdzab. Mereka sebutkan dari mana itu. Dan mereka bukan mengada-ngada. Mereka mendapatkan dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, dan seterusnya. Dengan amanah mereka menulis itu semua. Supaya orang yang datang setelahnya di atas sesuatu yang jelas. Liyakuna al-qari'u ala bayyinatin min sahihiha wa saqimiha. Sehingga pembaca itu berada di atas bukti, di atas hujjah tentang kesahihannya dan juga ketidaksahihan kabar tersebut. Ini berarti beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya dalam kitab ini beliau ingin menghidangkan dan mempersembahkan di hadapan kita sejarah yang benar, yang sudah dibolak-balik, yang dicampur adukkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wal'an ya'ti dauruna nahnul khalafa kay nasira ala khuta salafina salih. Dan sekarang adalah peran kita, atau datang peran kita sebagai seorang yang melanjutkan perjuangan para pendahulu kita sebelum, untuk berjalan di atas langkah-langkah para salafun as-salih. Wa nusaffiya hadhihi al-kutub wa numayyiza as-saqima min as-sahih. Maka kita berusaha untuk memurnikan, membersihkan kitab-kitab tersebut yang mereka dahulu memang mereka kumpulkan semuanya. Mereka kumpulkan jadi satu, baik yang sahih maupun yang tidak sahih. Dan tujuan mereka bukan supaya kita ambil semuanya begitu saja. Makanya mereka menyebutkan sanad supaya orang yang datang setelah kita bisa memilih, oh ini syaratnya sahih, ini syaratnya tidak sahih. Makanya sekarang yang datang setelah mereka, termasuk kita di antaranya, ya jangan kita ambil semuanya itu. Harus kita pilih lagi mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Kita bedakan mana yang saqim, yang berpenyakit, dan yang sehat. Wal ghatha was minas samin. Ya, dari yang jelek dari yang baik.
fatakuna bidzalika khaira khalafin li khairi salaf. Sehingga dengan demikian kita ini menjadi sebaik-baik penerus untuk para pendahulu kita. Sebagaimana dahulu para pendahulu kita, mereka sudah menunaikan amanah. Mereka sudah berusaha sekuat-kuatnya untuk menyampaikan agama ini kepada orang-orang yang datang setelahnya, maka jadilah kita ini penerus yang baik. Sebagaimana dahulu para salaf, mereka sudah berusaha menjadi orang yang melaksanakan amanat, maka demikian pula kita harusnya menjadi khaira khalafin li khairi salafin. Laqad batat al-ummatul islamiyah mahrumatan min aghzari yanabi'i quwwatiha wa huwa al-imanu bi'azamati madiha fi hini annaha salilatu salafin lam yara at-tarikhu siratan adhara wala abhara wala azhara min siratihi. Umat Islam saat ini telah dijauhkan dari sumber kekuatan mereka yang paling besar. Ya, dijauhkan dari sumber kekuatan mereka yang paling besar atau yang paling besar. Yaitu apa? Yaitu keimanan mereka, kepercayaan mereka tentang kebesaran masa lalu mereka. Ya, mereka dilupakan dengan fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang. Antum lihat, ya, diri kita sendiri dan juga orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimanakah hubungan antara kita dengan para salaf kita? Ya, bagaimana hubungan kita dengan para sahabat radhiyallahu taala? Mereka lebih mengenal orang-orang yang terkenal di zaman sekarang, yang mereka mungkin adalah orang-orang yang fasik, daripada para sahabat radhiyallahu taala. Dijauhkan kita dari masa lalu kita yang subhanallah, yang mereka adalah sebaik-baik manusia. Mereka adalah orang-orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Ketika fi hini annaha salilatu salafin lam yara tarikhu siratan adhara wala abhara wala azhara min sirati. Padahal mereka ini adalah keturunan dari para salaf. Ya, karena kita juga muslimun dan kita memiliki pendahulu kita yang mereka juga muslimun, beriman kepada Allah. Mereka adalah pewaris dan generasi yang mewarisi para salaf, para pendahulu, di mana sejarah tidak pernah melihat perjalanan hidup yang lebih suci, yang lebih besar, yang lebih harum daripada perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu taala. Kalau kita melihat orang-orang sebelum mereka dan orang-orang setelahnya, maka kita melihat bahwasanya perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu taala adalah perjalanan hidup yang penuh dengan kesucian, penuh dengan hikmah. Sirah mereka adalah sirah yang harum. Wa hatta ya'lamal jami' anna sahaifa ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanat ka qulubihim naqa'an wa salamatan wa tuhran. Dan supaya semuanya mengetahui bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah mereka, tulisan-tulisan tentang mereka, itu adalah seperti hati-hati mereka
dari sisi kebersihannya, keselamatannya, dan juga kesuciannya. Jadi para sahabat Nabi SAW mereka adalah orang-orang yang terpuji, terhormat, luar dan juga dalam mereka. Sebagaimana perjalanan hidup dan sejarah mereka adalah sejarah yang membanggakan, yang luar biasa, demikian pula itulah yang ada di dalam hati-hati mereka. Waman arada an yaktuba fit tarikh yushtaratu fi an yakuna salimat tawiyah li ahli al-haqqi wal khair, arifan bihim wa lima lahum minal haqq. Kemudian juga beliau mengingatkan di dalam muqaddimah ini, dan barang siapa yang ingin menulis tentang sejarah, maka disyaratkan orangnya adalah orang yang selamat hatinya terhadap orang-orang yang ahlul haqq wal khair. Tidak ada hasad di dalam hatinya kepada orang-orang yang baik. Yang mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kalau ingin menulis sejarah, maka disyaratkan orangnya harus orang yang bersih, yang mengetahui dan mengenal tentang para sahabat, mengenal mereka dan juga mengenal kebenaran yang mereka bawa. Bari'an fit tamyiz baina hamalatil akhbar wa tamyiz sahih min as-saqim, aminan sadiqan mutaharriyan lil haqq. Demikian pula disyaratkan dia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membedakan di antara orang-orang yang mereka membawa kabar, yaitu rawi-rawi. Dia harus punya ilmu tentang rawi-rawi tersebut, apakah thiqah atau saduq atau dhaif atau yang semisal. Dan juga memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Dan dia adalah orang yang amanah, yang jujur, dan dia berusaha untuk mencari kebenaran. Ini adalah tamhid, kata pengantar yang dibawakan oleh Syekh. Intinya mengingatkan kita tentang, di antaranya adalah pentingnya kita kembali kepada riwayat-riwayat yang sahih tentang masalah kabar-kabar yang berkaitan dengan para sahabat Nabi SAW. Dan kita ini adalah umat yang kaya dengan sumber-sumber yang sahih tersebut. Dan para ulama zaman dahulu ketika mereka menulis sebuah kitab dan di situ masih campur antara yang sahih dengan yang dhaif, bukan berarti menyuruh kita untuk mengambil semuanya. Karena sebagian orang berprinsipnya ma fil kitab wa huwa shawab. Apa yang ada dalam kitab berarti itu benar. Padahal tidak demikian. Ya, terkadang seorang ulama mengumpulkan semuanya, kemudian menulis di situ rawi-rawinya, tujuannya adalah supaya orang yang datang setelahnya mereka meneliti. Ya, bisa membedakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Baik, masih ada waktu, kita masuk pada al-faslul awal. Pasal yang pertama, yang beliau beri judul dengan Kaifa naqra'ut tarikh. Bagaimana cara kita membaca sejarah? Insyaallah belajar sejarah ini menyenangkan ya. Kita mengenal kembali ya, dan mengingat kembali bagaimana kehebatan para pendahulu kita. Tentunya bukan hanya untuk berbangga-banggaan, tapi tujuannya adalah supaya kita berbesar hati, supaya kita bisa mengikuti apa yang mereka lakukan. Karena sebagaimana ucapan Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluhat bihi awwaluha. Ya, tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan sesuatu yang baik dengannya yang pertama. Kalau kita tidak mengenal siapa mereka, dan kita tidak bisa membedakan sejarah tentang mereka, mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, bagaimana kita bisa meniru para pendahulu kita?
Di sini beliau mendatangkan pasal yang pertama tentang bagaimana kita membaca sejarah. Apakah kita ngambil kitab apa saja, kita masuk toko buku, kemudian tanya ada nggak tentang sejarah Islam, kemudian kita beli dan kita baca, kemudian beli lagi yang lain dan seterusnya tanpa kita mengetahui siapa penulisnya, tanpa kita mengetahui kebenaran dan juga kebatilannya. Apakah dengan cara itu kita mengetahui sejarah? Nah, di sini beliau mengatakan la budda an naqra'at tarikh kama naqra'u ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus membaca sejarah sebagaimana kalau kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza aradna an naqra'a ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la budda lana an natathabbata min al-khabari athabitun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am la. Ini poin yang penting. Kalau kita ingin membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus tatsabbut. Kita harus hati-hati tentang kabar tadi. Apakah kabar tadi tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Karena kalau kita sampai meyakini sebuah kabar, ya sebuah kabar, padahal itu adalah kabar yang tidak sahih, maka ini bisa membahayakan. Bahkan bisa sampai merusak akidah kita. Bisa merusak akidah kita tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa sampai kepada keraguan terhadap Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya sekali. Dan itu tujuan musuh-musuh Islam. Kenapa mereka membuat dan memutarbalikkan sejarah tadi? Supaya kita ini jauh dari agama. Kalau mereka mengatakan, ya muslimun, jauhi Al-Quran, jauhi hadis, maka dengan serentak kaum muslimin akan mengatakan, la wallah, tidak demi Allah. Ya, kami tidak akan meninggalkan Al-Quran dan juga hadis. Ini adalah sesuatu yang harga mati bagi kaum muslimin. Mereka tidak bisa melakukannya demikian. Tapi bagaimana cara mereka? Mereka lewat belakang. Bagaimana caranya? Dengan mencela para sahabat Rasulullah SAW. Buatkan berita-berita yang tidak benar tentang para sahabat radhiyallahu taala. Kalau kaum muslimin mereka punya syarat, ya kita buat syarat sendiri. Supaya seakan-akan itu adalah cerita yang benar. Akhirnya apa? Ketika itu tersebar dan sampai kepada sebagian orang Islam, kemudian mereka menyangka dengan persangkaan yang bukan-bukan, persangkaan yang salah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Berarti para sahabat Nabi SAW itu demikian dan demikian. Nah, kalau itu sifat mereka, kemudian mereka meriwayatkan Al-Quran dan juga meriwayatkan hadis, berarti dikhawatirkan mereka merubah Al-Quran. Kalau demikian sifatnya, dikhawatirkan mereka merubah hadis Nabi SAW. Kalau demikian berarti kita nggak merasa aman. Jangan-jangan Al-Quran yang sampai kepada kita, hadis yang sampai kepada kita ini udah tidak murni lagi. Sudah tidak murni lagi. Mungkin sudah dirubah oleh para sahabat. Mungkin sudah dikurangi oleh para sahabat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Akhirnya mereka meremehkan Al-Quran dan juga hadis. Ini berarti sumber yang tidak bisa dipercaya. Akhirnya oleh musuh-musuh Islam dibawakan, ini loh gantinya. Al-Quran dan hadis tinggalkan, ini gantinya. Kitab ini adalah kitab yang sahih tentang sejarah, tentang agama Islam. Bukan Al-Quran dan juga hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala.
Nah, di sini pentingnya kita untuk berhati-hati tentang kabar-kabar yang berkaitan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walan nastati'a an na'rifa sihhatal khabari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min butlanihi illa bin nazar ila al-isnadi ma'al matan. Dan kita tidak mungkin untuk mengetahui kabar yang sahih tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang batil, yang sahih dari yang batil, kecuali dengan cara kita melihat sanad dan juga matanya. Kita lihat sanadnya. Terkadang sanadnya benar karena orang-orang yang ahlul batil pandai kalau hanya sekedar memasangkan sanad yang sahih, mendatangkan misalnya ini adalah dari Imam Ahmad, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik dan seterusnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mudah sekali bagi mereka. Kemudian dipasangkan pada matan yang mereka buat. Maka selain melihat sanad kita harus melihat matanya juga. Karena kita punya matan-matan yang sahih yang ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Maka kita lihat apakah matan tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kabar-kabar yang sahih atau tidak. Lianna ahlal ilmi i'tanau bil hadis wa rijali wa tatabba'u ahadithahum wa mahhasuha wa hakamu 'alaiha wa bayyanu as-sahiha min ad-dha'if. Karena para ulama mereka punya perhatian yang besar terhadap hadis Nabi SAW dan juga rawi-rawinya. Dan mereka membaca, ya, mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dan membersihkannya dan menghukuminya dan menjelaskan mana yang sahih dari yang dhaif. Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau menulis kitab beliau Sahih Bukhari dinamakan dengan Al-Mukhtasarus Sahih. Kitab yang mukhtasar. Yang isinya adalah hadis-hadis yang sahih. Al-Imam Muslim juga demikian. Menulis Sahih Muslim. Berarti kan ingin memisahkan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Meskipun tidak semua hadis yang sahih dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Demikian pula Imam Muslim. Tidak semua hadis yang sahih dibawakan oleh beliau dalam Sahih Muslim. Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunan beliau, apa yang beliau lakukan? Banyak menghukumi hadis. Hadza haditsun hasanun sahih. Hadza haditsun gharib dan seterusnya. Mereka menjelaskan tentang hukum dari hadis-hadis tadi. Wabittali nuqiyat hadhil ahaditsu mimma fiha atau mimma udkhila 'alaiha min kadhibin aw tadlisin aw ma syabaha. Oleh karena itu dibersihkan hadis-hadis tadi dari apa yang ada di dalamnya dan apa yang dimasukkan ke dalamnya baik berupa kedustaan maupun tadlis. Ya, sesuatu yang disusupkan. Au ma syabaha dzalik atau yang serupa dengannya. Sampai rawi-rawi yang mudallis dibicarakan oleh para ulama. Rawi-rawi yang mudallis ini dia menggunakan kata-kata yang seakan-akan dia pernah mendengar langsung hadis tadi dari gurunya. Padahal dia tidak pernah mendengar. Ya, tidak pernah mendengar hadis tadi langsung dari gurunya. Itu diketahui oleh para ulama. Siapa rawi-rawi yang sering melakukannya? Fulan mudallis. Bahkan di sana ada kitab khusus yang isinya adalah al-mudallisun. Rawi-rawi yang punya kebiasaan mudallis ini. Sehingga kalau mereka mengatakan di dalam sanad an dari fulan, ini harus diteliti dulu.
Ada masalah. Oke. Pakai yang modem satu ya. Baik. Istamir. Kemudian beliau mengatakan walakinnat tariqa yakhtalifu fataratan najidu katsiran min riwayatihi laysa laha isnadun wa taratan ukhra najidu laha isnadan walakin qad la najidu lirrijali alladhina fi isnadi tilka riwayah tarjamatan. Akan tetapi sejarah ini berbeda. Ya, kalau tadi tentang hadisnya. Kalau sejarah berbeda. Terkadang kita menemukan sebagian besar dari riwayat-riwayatnya tidak memiliki sanad. Sebagian besar tidak memiliki sanad. Dan terkadang kita menemukan sanadnya. Terkadang kita menemukan sanadnya, ada penyebutan sanad rawi-rawinya, akan tetapi kita tidak menemukan biografi dari rawi-rawi yang ada di dalam sanad tersebut. Nah ini, terkadang nggak ada sanadnya, pas ada sanadnya, kita cari biografi tentang rawi-rawinya, kita tidak menemukan. Wala najidu ahadan min ahli ilmi takallama fihim jarhan atau ta'dilan. Dan kita tidak menemukan ada seorang ulama yang berbicara tentang rawi-rawi tadi baik mencela maupun memuji. Madhan atau dhamman, memuji atau mencela. Fayas'ubu alaina 'inda idzin an nahkuma 'ala hadhihi riwayah li'annana la na'rifu hala ba'd rijalis sanad. Sehingga sulit bagi kita ketika itu menghukumi riwayat tersebut karena kita tidak mengetahui keadaan sebagian dari rawi-rawinya. Fal amru as'abu minal hadis. Sehingga perkaranya di sini lebih sulit daripada hadis. Ya kalau hadis sebagian besar rawi-rawinya atau rawi-rawinya ada pembicaraan di kalangan para ulama. Ya. Walakin la ya'ni hadza abadan an natasahala fihi bal la budda an natathabbata wa an na'rifa kaifa na'khudhu tarikhana. Bukan berarti, akan tetapi bukan berarti yang demikian ya bahwasanya kita bermudah-mudahan di dalam masalah sejarah. Akan tetapi harus kita tetap berhati-hati dan kita harus mengetahui bagaimana kita mengambil sejarah kita. Baik. Ya, sedikit lagi. Waqad yaqulu qa'il, dan mungkin seseorang berkata, sayadhi'u 'alaina katsirun min at-tarikh bihadhihi tariqah. Kalau caranya seperti ini, yaitu kita keras dalam memisahkan mana berita-berita atau tentang sejarah yang dengan sanad yang sahih dan mana yang dhaif, maka dengan cara seperti ini banyak dari sejarah kita yang akan hilang. Maka saya mengatakan fanaruddu alaihi qailin lan yadhi'al katsiru kama tatasawwar. Kita katakan kepadanya bahwasanya tidak akan hilang sebagian besar sejarah kita sebagaimana yang engkau bayangkan. Kenapa demikian? Fa inna katsiran min riwayatit tarikh allati nahtajuha khassatan fi hadzal bahthi madhkuratun bil asanid
sawa'an kanat hadhihi al-asanid fi kutub at-tarikh nafsiha ka tarikh at-Tabari am fi kutub al-hadits ka Sahih al-Bukhari wa Musnad Ahmad wa Jami' at-Tirmidzi wal musannafat ka musannaf Ibn Abi Shaybah wa fi kutub at-tafsir allati tadhkur ba'd riwayat at-tarikhiyah bil asanid ka tafsir Ibn Jarir wa tafsir Ibn Katsir wa ahyanan fi kutubin khassah takallamat an awqatin khassah ka kitab Hurub ar-Riddah lil Kala'i مثلا أو كتاب تاريخ خليفة ابن خياط المختصر القصد أننا لا نعجز عن أن نجد سندا لرواية من الروايات. Beliau mengatakan di sini karena sebagian orang mungkin mengatakan seperti tadi, kalau demikian caranya maka sejarah kita akan banyak yang hilang. Beliau mengatakan tidak seperti yang antum bayangkan. Karena banyak di antara riwayat-riwayat sejarah tadi yang kita butuhkan secara khusus di dalam pembahasan ini ternyata disebutkan dengan sanad-sanadnya. Ini banyak ternyata. Ya. Apakah sanad-sanad tersebut di dalam kitab-kitab sejarah sendiri? Seperti Tarikh At-Tabari, kitab Tarikh At-Tabari. Atau disebutkan sanad-sanad tersebut di dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari atau dalam Musnad Al-Imam Ahmad atau Jami' At-Tirmidzi dan kitab-kitab musannaf seperti Musannaf Ibn Abi Shaybah atau di dalam kitab-kitab tafsir yang menyebutkan riwayat-riwayat sejarah dengan sanad-sanadnya seperti misalnya Tafsir Ibn Jarir, Tafsir Ibn Katsir, dan terkadang di dalam kitab-kitab yang khusus yang berbicara tentang waktu yang khusus seperti misalnya kitab Hurub Riddah yang ditulis oleh Al-Kala'i atau Al-Kala'i contohnya, atau kitab Tarikh Khalifah Ibn Khayyat. Dan maksudnya kata beliau adalah jangan kita merasa lemah, putus asa untuk menemukan sanad terhadap riwayat dari riwayat-riwayat tersebut. Kalau kita mau membuka buku mencari maka akan kita dapatkan sanad-sanad di dalam kitab-kitab yang tadi diisyaratkan. Baik. Wa in ajazna wa lam najid sanadan fa indana aslun 'amun nattabi'uhu wa huwa khasun binisbati lima waqa'a fi ahdi sahabah wa huwa mawdu'u haditsina ala wa huwa thana'ullahi tabaraka wa ta'ala wa thana'u rasulih sallallahu alaihi wasallam kama sayati 'ala sahabah. Nah, kalau misalnya kita tidak menemukan sanadnya, maka kita punya kaidah umum yang harus kita ikuti. Ya, kita punya kaidah umum yang harus kita ikuti. Apa akidahnya? Apa kaidahnya? Dan ini adalah sesuatu yang khusus yang berkaitan dengan apa yang terjadi di zaman sahabat. Dan inilah yang akan menjadi pembicaraan kita dalam kitab ini. Apa kaidah kita secara umum? Kaidahnya adalah pujian Allah tabaraka wa ta'ala dan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala. Nah, kita berarti punya kaidah. Misalnya, kita nggak menemukan sanadnya atau ada sanadnya dan kita tidak mengetahui rawi-rawinya. Tapi kita lihat matanya, ternyata ini bertentangan sekali dengan pujian Allah dan juga Rasulnya terhadap para sahabat. Kalau demikian, maka kita tolak mentah-mentah karena ini bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan kaidah umum di mana Allah dan juga Rasulnya memuji para sahabat radhiyallahu ta'ala. Fal aslu fihim al-adalah, maka asal dari para sahabat adalah mereka adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang adil. Wa kullu riwayatin ja'a fiha mat'anun ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aslu an-nadharu fi sanad fa in kana sahihan yunzar ba'da dhalika fi ta'wil hadhihi riwayah wa fi ma tadullu alaihi wa in wujida anna sanada dha'ifun aw lam najid laha sanadan fa indana al-aslu wa huwa adalatu ulaika al-qaum. Dan seluruh riwayat
yang di dalamnya ada celaan, ya, celaan dan penghinaan terhadap para sahabat Rasulullah SAW, maka kita harus melihat sanadnya. Kalau sahih, kita lihat setelah itu dalam menjelaskan makna dari riwayat tadi. Jadi kalau kita mendapatkan riwayat kok di situ seperti ada celaan terhadap sahabat Nabi SAW, maka kita lihat sanadnya. Kalau ternyata sahih, maka kita lihat makna dari ucapan tadi. Terkadang kita melihat kok seperti celaan, tapi ternyata itu bukan celaan. Orang Arab tidak menganggap itu sebagai celaan, tapi dipahami oleh orang selain Arab itu adalah sebuah celaan. Kalau ditemukan bahwasanya sanadnya adalah sanad yang dhaif, atau kita tidak menemukan sanad, maka kita punya kaidah umum, ya, yaitu apa? Tentang keadilan para sahabat radhiyallahu taala. Ya, kalau memang dhaif ya berarti memang harus ditolak karena dia sanadnya dhaif. Atau tidak ada sanadnya berarti harus ditolak. Apalagi isinya bertentangan dengan keadilan para sahabat. Idzan 'inda qira'atil tarikh la budda an naqra'ahu bitamhisin kama naqra'ul hadits wa akhassu at-tawarikh huwa tarikhu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, ketika membaca tarikh, membaca sejarah, kita harus membacanya dengan hati-hati, dengan memilih. Sebagaimana kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah yang paling khusus, yang paling istimewa adalah sejarahnya para sahabat Rasulullah SAW. Maka kita harus berhati-hati dalam membacanya. Kita harus memilih dalam membacanya. Baik, mungkin sampai di situ dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan masih ada waktu. Kalau memang di sana ada pertanyaan yang disampaikan, kita utamakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Barakallahu fikum. Wafika barakallah. Ya Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Kami bacakan. Pertanyaan pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa bedanya kitab ini dengan kitab Rohiqul Maktum? Barakallahu fiik. Ar-Rahiqul Maktum ini adalah kitab tentang sirah, perjalanan hidup Rasulullah SAW dari semenjak sebelum beliau diutus sampai meninggalnya beliau SAW. Adapun kitab ini maka berbicara tentang sedikit tentang diutusnya Rasulullah SAW, beberapa halaman saja yang menjelang meninggalnya Nabi SAW. Kemudian setelah itu berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq dan juga masa kekhilafahan beliau. Kemudian kekhilafahan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan seterusnya sampai terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Inilah yang ada di dalam kitab ini. Adapun Rahiqul Maktum makanya adalah kitab sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara tentang kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiikum. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan bahwasanya ada beberapa sahabat yang mendapat celaan dari orang-orang. Pertanyaan ana, apakah sahabat Abdullah bin Mas'ud masuk dalam surga Ustaz? Barakallahu fiikum. Secara umum para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan masuk ke dalam surga. Ya, sebagaimana dalam ayat wa kullan
wa'adallahu al-husna. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masing dari mereka Allah janjikan dengan surga. Al-husna di sini adalah surga. Ya. Allah mengatakan la yastawil qa'idun. Setelahnya la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullahu wa'adallahu al-husna. Bentar yang lain. La yastawi minkum ya. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tidak sama di antara kalian, yaitu di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berinfak sebelum Al-Fatah, yaitu sebelum perjanjian Hudaybiyah, dan berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang yang berinfak dan berperang setelah perjanjian Hudaybiyah. Maka yang berinfak dan berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah itu mereka a'zamu darajatan. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing dari mereka Allah SWT menjanjikan dengan surga. Para sahabat radhiyallahu taala anhum dijanjikan oleh Allah SWT masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'aziman. Ketika Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang yang bersama Rasulullah SAW yang mereka adalah para sahabat, yang mereka tegas kepada orang-orang kafir, saling menyayangi satu dengan mereka, maka Allah mengatakan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka dengan ampunan dan pahala yang besar. Dengan ampunan dan juga pahala yang besar. Demikian keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan ada di antara mereka yang langsung disebutkan namanya oleh Nabi. Jadi ada yang masuk dalam keumuman, ya mereka adalah ahlul jannah, tapi ada di antara mereka yang langsung disebutkan namanya oleh Nabi SAW, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya kemudian Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, dan seterusnya. Nah, barakallahu fiikum. Masih ada beberapa pertanyaan, namun karena waktu kita juga sudah cukup, jadi insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami bacakan pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Barakallahu fikum. Semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi amal berat timbangan amal Ustaz nanti di yaumil akhir. Dan semoga Allah mudahkan kami semua untuk mengamalkan setiap ilmu yang kami dapatkan dari para guru kami. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.